Assalamualaikum, hai, selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun itu semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Di video ini saya akan membantu kalian untuk menjelajahi dan mengetahui produk apa yang kelompok saya kembangkan. Bersama saya Dinda Bella Agustina dengan NIM 2204248 yang mewakili rekan kelompok saya yaitu Mutia Nur Azizah dan Ishfi Lutfi Maulani. Produk yang kami kembangkan yaitu cerita bergambar yang membahas Incekil, infak cerdas kecil, dengan judul Petualangan Pangeran Kecil Berhati Mulia. Incekil merupakan sebuah produk inovatif dalam bidang pendidikan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan cerita bergambar yang interaktif bagi anak-anak. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendidik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan minat baca serta memahami nilai-nilai moral dan agama sejak dini. Dengan fitur-fitur yang ramah anak, dukungan dari AI, dan keterlibatan aktif dari orang tua dan guru, Incekil dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan menyenangkan. Dalam proses pembuatan produk Incekil, kami membutuhkan alat laptop dan smartphone. Laptop dan smartphone sebagai penunjang akses aplikasi dan web yang dibutuhkan oleh kami. Sedangkan dalam bahan pembuatan produknya, kami membutuhkan aplikasi Canva yang dimana kami gunakan untuk membuat desain visual, ilustrasi, dan elemen grafis lainnya. Canva juga menyediakan berbagai template dan alat desain yang memudahkan pembuatan konten visual yang menarik dan profesional. Selain itu, kami juga membutuhkan aplikasi Ibis Pen X. Aplikasi ini kami gunakan untuk menggambar dan mengilustrasikan cerita. Melalui aplikasi ini, kami dapat menyunting bagian-bagian yang tidak sesuai dengan skrip cerita. Dan yang terakhir, kami juga membutuhkan aplikasi atau Web Narakit. Dengan teknologi text-to-speech yang tersedia pada Web Narakit, memungkinkan kami untuk membuat audio yang jelas dan menarik bagi anak-anak. Dengan web ini, kami dapat membuat teks menjadi audio yang dapat disesuaikan dengan karakter yang diinginkan. Pertama, kita buka dulu web atau aplikasi Canva, kemudian kita buat desain dengan pilihan presentasi. Setelah desain baru muncul, kita klik elemen, lalu di scroll ke bawah pada penghasil gambar AI, kita buat karya sendiri. Kemudian, jelaskan gambar yang kita inginkan sedetail mungkin, termasuk baju, rambut, dan lain-lain. Jika sudah selesai, kita scroll ke bawah, pilih gaya gambar yang diinginkan dan aspek yang diinginkan, lalu klik buat gambar deh. Apabila gambar yang diinginkan sudah tersedia, kita bisa klik gambar tersebut, lalu disesuaikan dengan desain yang sudah tersedia. Nah, apabila gambar tidak sesuai dengan desain, kita pilih edit gambar, lalu perluas ajaib, dan pilih luaskan seluruh halaman. Maka setelah loading, tampilannya akan seperti itu. Lakukan pula hal tersebut pada semua gambar apabila gambar yang diinginkan tidak memenuhi desain. Ini merupakan gambar-gambar yang akan kami gunakan yang sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami akan menggabungkan gambar ini, orang yang berbaju hitam. Dengan gambar yang ini, kami membutuhkan keretanya dengan menggunakan aplikasi Ibis Pen X sehingga dapat menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian kita duplikasikan semua halaman dengan cara pilih titik 3 di atas, kemudian pilih duplikatkan satu halaman. Setelah semuanya terduplikat, sekarang kita akan mengunggah gambar seperti yang ada di layar, lalu diperkecil dan disimpan di pojok kanan atas. Lalu terapkan pada semua halaman duplikatnya. Setelah itu, kita cari video yang menggambarkan gambar ini dapat bergerak seperti di layar, kemudian diedit video dan menghapus latar belakangnya. Samakan kembali dengan gambar yang sudah ada sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada semua halaman. Pada bagian elemen, kita cari warna putih gradasi untuk memperkaya gambar animasi kita. Dilanjut pada bagian font, kita tambahkan subjudul dengan font Soft Candy, lalu kita tuliskan narasi apa yang diinginkan.
Lalu untuk mengubah teks menjadi audio, kami menggunakan web Narakit, lalu dipilih pada web yang paling pertama. Kemudian di scroll terus ke bawah sampai ada tulisan yang bagian convert subtitles to audio dan try now. Lalu di sini pilih bahasanya menjadi bahasa Indonesia dan voice-nya ini bisa kita sesuaikan dengan suara seperti apa yang kita inginkan. Dan pada skripnya kita tuliskan teks yang akan diubah menjadi suara. Kemudian kita create audio. Setelah audionya muncul, kita bisa langsung download pada tulisan download yang di bawah kanan. Kemudian kita unggah suara tersebut pada bagian unggahan, pilih yang audio dan unggah file. Pilih file yang sudah di-download, maka akan muncul di bagian unggahan audio Canva. Untuk menambahkan audio pada cerita bergambar, kita dapat mengklik gambar yang sudah ada narasinya, kemudian kita pilih audionya. Apabila itu kepanjangan, kita bisa mengaturnya pada Canva tersebut. Sayangnya, produk Incekel ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu terbatasnya koneksi internet. Karena kan produk Incekel ini berbentuk website sehingga harus diakses secara online. Selain itu, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan media ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi di balik kekurangannya, Incekel ini memiliki banyak kelebihan loh. Yang pertama, Incekel ini memiliki aspek fleksibilitas karena media ini sangat praktis untuk digunakan karena bentuknya yang digital. Dalam proses pembuatannya, Incekel ini tidak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Diharapkan anak-anak dapat terinspirasi oleh pangeran kecil untuk melakukan kebaikan dan memberikan infak, baik dalam bentuk uang maupun waktu mereka. Harapan lainnya agar produk ini dapat menjadi wadah atau sarana bagi orang tua untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Dan yang terakhir, harapan kami semoga dengan adanya produk dapat memberikan contoh positif bagi anak-anak tentang bagaimana kebaikan dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang lain di sekitarnya. Di kerajaan Lumina, hiduplah seorang pangeran muda yang bernama Arion. Arion adalah seorang pangeran yang penuh kebaikan dan selalu ingin membantu orang lain. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan, dia tetap rendah hati. Suatu hari, ketika Arion sedang bermain di taman istana, dia bertemu dengan seorang penyihir tua. Penyihir itu mengatakan padanya bahwa di sebuah desa terpencil, ada anak-anak yang tidak mampu untuk pergi ke sekolah karena tidak memiliki buku dan perlengkapan belajar. Arion merasa sedih mendengarnya dan bertanya kepada penyihir. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka, Pak Penyihir? Penyihir tersenyum. Tentu ada Pangeran Arion. Kalian bisa membantu dengan berinfak. Dengan berinfak, kita memberikan sebagian harta kita dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun. Berinfak bisa berupa buku, pakaian, makanan, ataupun beras. Seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Tanpa ragu, Arion langsung menemui ibunya, Ratu Elera. Ia meminta izin untuk menggunakan sebagian kekayaan kerajaan untuk diberikan. Sang ratu dengan senang hati menyetujuinya. Para prajurit langsung mengumpulkan semua barang yang ada di kerajaan.
Aryon bergegas menuju desa. Di tengah perjalanan, Aryon dihadang oleh sekelompok perampok. Dengan berani, Aryon melawan mereka, tetapi sayangnya dia kalah jumlah. Tapi tiba-tiba, muncul sekelompok anak-anak dari desa membantu Aryon. Mereka bersama-sama melawan penjajah dan berhasil mengusirnya. Anak-anak mengantar Aryon ke desa mereka. Di sana, Aryon memberikan bantuan yang ia bawa kepada anak-anak tersebut. Mereka sangat bahagia dan bersyukur atas bantuan yang diberikan Aryon. Aryon kembali ke kerajaannya. Dia merasa begitu bahagia dan puas meskipun dia mengalami rintangan dan bahaya. Dia tahu bahwa dengan dia berinfak dapat meringankan dan membantu kehidupan anak-anak di desa tersebut.